Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya mengajak saudara untuk bersaat teduh, masuk di dalam momen yang sangat berarti bagi hidup kita, di mana di saat itu jiwa kita, rohani kita akan diperbaharui terus, dikuatkan terus, sehingga kita akan memiliki kekuatan yang dari Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar apapun yang terjadi di tengah dunia ini tidak akan mempengaruhi diri kita, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak akan terpengaruh. Sebab itu akan muncul dari dalam. Dan bukan kita yang terpengaruh oleh dunia, oleh keadaan-keadaan yang ada, yang mungkin hari-hari ini begitu menakutkan, begitu mengerikan. Ada banyak yang masalah yang terjadi. Tetapi kalau kita mau bersaat teduh bersungguh-sungguh, bukan keadaan dunia yang mempengaruhi kita. Kita yang akan mulai mempengaruhi dunia dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan tularkan pada sekeliling kita, dan itu terjadi ketika kita mau membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itu mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Besar Allahku. Mungkin saudara selama ini hanya tahu refrennya. Saya ajak kita nyanyi dari atas ya, dari baitnya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun senang. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Kaulah yang disembah, Kau Raja segala raja,
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar Allahku. Kau besar, Kau yang terindah, Kau yang terbesar kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu selalu. Oh, Kau layak disembah, sebab Kau Raja segala raja, Kau Tuhan menebus hidupku. Ku menyembah, ku menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Raja, Kau yang terbesar. Haleluya. Besar dan ajaib, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Hari demi hari tak terselami kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu. Tak terselami indahnya rencana-Mu dan kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
takut. Demi bagiku sungguh indah. Selami bagiku sungguh indah. Yesus, Kau yang terindah, Kau yang berkesan. Kau yang terindah, Kau yang termanis, tak terselami rancanganmu, kebaikanmu, kesetiaanmu, tak terselami bagiku. Kau yang terindah, Kau yang terbesar. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang terbesar Bapa. Pengorbananmu terlalu besar bagi kami. Bahkan apa yang Kau pikirkan bagi kami sejak awal dunia terlalu dahsyat untuk kami pahami dan kami mengerti. Ampuni kami yang seringkali menyakiti hati-Mu. Ampuni Ampuni kami yang seringkali jauh dari-Mu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena terlalu indah kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu dalam, terlalu manis. Kami sebentar akan bersama-sama membaca firman-Mu. Nyatakan keinginan-Mu Tuhan yang menjadi peringatan-Mu dalam hidup kami. Agar kami kembali belajar, kami kembali akan semakin mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu. Bawa kami lebih dalam Bapa, bawa kami lebih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kelewatan jauh ya, kelihatan jamnya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena waktunya untuk pujian dan penyembahan gak terasa ya, makan banyak waktu, saya mohon maaf. Kita akan cepat saja membaca di dalam Markus pasal 16 ya. Kita sudah sampai Markus 16. Puji Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita tidak terasa ini adalah pasal yang terakhir dalam kitab Markus. Artinya kalau saudara mengikuti acara saat teduh dengan terus-terusan sampai saat ini, saudara akan menyelesaikan 2 kitab luar biasa. Kita akan menyelesaikan hari ini kitab Markus. Kita sampai pada Markus pasal 16. Saya akan bacakan bagi saudara kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, yang mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Amin.
Saudara, yang menarik dalam ayat 3:14 ya, Yesus menegur ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-murid karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Nah, kalau kita mendengar berita tentang orang yang bangkit, tentu lumrah kalau kita berpikiran itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang mungkin imajinasi dari seseorang. Itu kira-kira ya. Tetapi saudara harus perhatikan bedanya. Kali ini yang diberitakan bangkit dari kematian bukan sembarang manusia. Tetapi Tuhan atau Allah 100% dan manusia 100% yang pada waktu yang lalu pernah diakui oleh Petrus sendiri bahwa engkaulah Mesias, engkau adalah Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini berita tentang kebangkitan bukan yang bangkit itu manusia biasa, tetapi orang yang mereka akui sebagai Tuhan. Dan memang dia sekali lagi adalah Allah 100% dan manusia 100%. Jadi berita tentang kebangkitannya ini seharusnya bukan membuat murid-murid tidak percaya. Kalau dari awal murid-murid mengakui Yesus itu benar-benar Allah, ya, manusia 100%, Allah 100%. Kalau mereka benar-benar percaya Dia Allah, tentu murid-murid percaya. Bahkan harusnya bersyukur karena Allah berkenan menunjukkan kuasanya. Bukankah Dia saja pernah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati dan murid-murid melihatnya sendiri. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat murid-murid tampaknya imannya kepada Yesus kurang begitu mendalam. Sekalipun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat terjadi, tetapi ketika mereka mendengar berita kebangkitan Yesus yang dilihat oleh begitu banyak orang, kembali mereka tidak dapat menerima dan percaya begitu saja. Hari ini, apakah saudara juga seperti murid-murid Tuhan Yesus? Apakah juga saudara hari ini tidak percaya akan kuasa Tuhan? Apakah saudara hari ini ada keraguan-raguan tentang kuasanya? Tentang rencananya yang indah dalam hidup saudara? Tentang mujizat-mujizatnya? Tentang rancangannya yang indah dan ajaib? Kalau hari ini saudara ragu, mari saya lewat firman ini mengajak saudara untuk kembali ingat. Jangan sampai suatu saat Yesus pun mencela kita seperti Dia mencela murid-murid. Bukankah kita sudah melihat banyak mujizat terjadi dalam hidup kita? Jangan pernah lupakan segala mujizat yang pernah terjadi itu. Dan hari ini kalau iman percaya saudara goyah, ingatlah apa yang pernah Dia perbuat dalam hidup saudara. Dan ingatlah bahwa Dia bukan manusia saja, tetapi Dia juga adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Mari kita kuatkan iman kita kuatkan iman percaya kita menjalani hari hidup kita dengan iman yang semakin kokoh. Bukan iman yang ragu-ragu. Percaya kau punya Tuhan yang hidup. Kau punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kembali Kau mengingatkan kami untuk kami benar-benar mempercayai Engkau dengan sepenuhnya. Karena Engkau bukanlah sekedar manusia. Engkau benar-benar adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau benar-benar adalah Allah yang membuat segala sesuatunya terjadi dan ada. Karena itu biarlah iman kami kembali kokoh di dalam Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami lemah iman. Ampuni kalau seringkali kami ragu-ragu Tuhan. Ampuni kami. Ubahkan kami. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama pribadi lepas pribadi untuk nama-nama yang kita tahu mereka belum percaya Yesus. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Saudara-saudara seiman kami yang hari-hari ini menderita karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, kuatkan mereka. Kalau boleh, lepaskanlah mereka kiranya dari segala siksaan maupun kematian yang begitu mengerikan itu ya Tuhan. Tolonglah berbelas kasihanlah pada umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami, bahkan setiap kami umat-Mu di Indonesia. Curahkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman atas bangsa kami, negara kami yang tercinta ini Tuhan. Maka kiranya Tuhan membuka jalan untuk pertobatan bagi banyak jiwa-jiwa di bangsa negara kami. Berikan kemakmuran kepada bangsa negara kami. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang dapat memimpin dengan baik, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hamba-Mu maupun setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang memiliki gelar teologia, gelar kependetaan, disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta atau gembala sidang, penginjil dan lain sebagainya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Terus kami mohon belas kasihan-Mu, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Bahkan makin hari makin cinta, jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan biarkan ada satupun anggota keluarga kami yang terlewat Tuhan. Pakailah semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan Tuhan kiranya juga memperlengkapi kami dengan kuasa-kuasa yang daripada Tuhan, agar kami dapat lebih efektif lagi di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati jemaat yang kami gembalakan, yang kami didik, yang kami ajar, yang kami layani, agar jemaat-jemaat itu bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, yang mencintai Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan sekarang berdoa bagi yang sakit ya. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang hari-hari ini mengalami sakit, baik kau ada sakit di rumah sakit, kau ada sakit di rumah maupun di berbagai tempat, percayalah bahwa kuasa Allah yang sama sanggup menolong saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Allah menjamah setiap saudara-saudara yang sakit, menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu, membangunkan engkau dari ranjang tempat tidurmu, menguatkan jiwamu, menguatkan
tubuh jasmanimu dan membawa engkau untuk mendekat kepada Tuhan. Sembuh kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang mengalami masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kami sebagai umat-Mu ada salah, ampuni Tuhan. Dan tunjukkan kesalahan kami. Tolonglah kami agar kami mampu bertobat Tuhan. Dan kalau masalah-masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, Tuhan memberikan kami kesabaran, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya. Dan Tuhan akan membuat kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong setiap yang dalam masalah, Tuhan akan kuatkan dan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, terikat pada dosa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa jamahan Allah menjamah anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi, kebebasan terjadi, kemenangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami hati yang baru, roh yang baru kiranya senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ya kita semuanya punya perkumpulan doa pribadi. Karena itu saya sekarang berikan kita kesempatan untuk kita berdoa masing-masing bagi perkumpulan doa kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Yuk kita akan lanjut dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kita, pelayanan kita dan keluarga kita. Tuhan, berkatilah kiranya keluarga kami. Berkatilah kiranya pekerjaan kami. Berkatilah kiranya pelayanan kami. Biarlah di dalam segala perkara kami menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.